Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas akuntansi keuangan menengah 1 F013 akan mempresentasikan materi Valuation of Inventories, a Cost Basis Approach. Sebelum melanjutkan ke materi, saya sebagai perwakilan kelompok 6 akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Anggota kelompok 6, Danish Aisyah Rizky dengan NPM terakhir 202, Ahmad Faiz Ferdiansyah dengan NPM terakhir 211, Syal Syabila Sintia Rachmawati dengan NPM terakhir 220, Nindya Naizela Fauzi dengan NPM terakhir 248. Klasifikasi inventory adalah penggolongan persediaan perusahaan berdasarkan karakteristik dan tahap operasionalnya. Sebagai aset penting, persediaan itu mendukung penjualan dan produksi, sehingga penggolongannya memfasilitasi pengelolaan, pencatatan, serta pengendalian yang lebih efektif. Jenisnya bervariasi sesuai dengan usaha seperti perdagangan atau manufaktur. Persediaan dalam perusahaan dapat dibedakan berdasarkan jenis kegiatan usahanya, yaitu apakah dia perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur. Pada perusahaan dagang, persediaan itu disebut dengan merchandise inventory. Nah, persediaan ini merupakan barang yang dibeli dari pemasok untuk kemudian dijual kembali kepada pelanggan. Barang tersebut tidak melalui proses produksi tambahan, sehingga perusahaan itu hanya berperan sebagai pihak yang membeli dan pihak yang menjual kembali barang tersebut. Sedangkan pada perusahaan manufaktur, persediaan itu dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama itu ada raw materials, yaitu bahan baku utama yang akan digunakan dalam proses produksi. Bahan baku ini masih dalam kondisi awal dan belum mengalami proses pengolahan menjadi produk jadi. Jenis yang kedua ada work in process atau biasa sering disebut WIP. Persediaan ini tuh merupakan barang yang sedang berada dalam proses produksi. Pada tahap ini, barang itu sudah menggunakan seperti bahan baku, tenaga kerja, serta biaya produksi lainnya. Tetapi proses produksinya itu belum selesai. Dan jenis yang terakhir itu ada finished good, yaitu produk yang telah selesai diproduksi sepenuhnya dan sudah siap untuk dijual kepada konsumen atau distributor. Nah, dengan adanya klasifikasi ini, perusahaan itu dapat lebih mudah mengelola persediaan sesuai dengan tahapannya dalam proses produksi. Dalam akuntansi, persediaan itu terdapat 2 sistem utama yang digunakan perusahaan, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Pada sistem perpetual, setiap transaksi pembelian dan penjualan barang langsung dicatat ke dalam akun persediaan atau inventory. Dengan sistem ini, saldo persediaan itu akan selalu diperbarui secara real time sehingga perusahaan dapat mengetahui jumlah persediaan yang tersedia setiap saat. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan perusahaan untuk langsung mencatat harga pokok penjualan atau HPP setiap kali terjadi transaksi penjualan, sehingga pengendalian persediaan menjadi lebih akurat. Sedangkan pada sistem periodik, perusahaan itu tidak mencatat perubahan persediaan setiap transaksi. Pembelian barang hanya dicatat dalam akun purchase dan jumlah persediaan yang sebenarnya baru diketahui setelah dilakukan perhitungan fisik pada akhir periode. Setelah persediaan akhir diketahui, perusahaan kemudian menghitung harga pokok penjualan atau cost of goods sold dengan rumusnya, yaitu persediaan awal ditambah pembelian kemudian dikurangi persediaan akhir. Dengan menggunakan rumus tersebut, perusahaan itu dapat mengetahui berapa biaya barang yang benar-benar terjual selama periode tersebut atau periode tertentu. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai barang dan biaya yang termasuk dalam persediaan perusahaan. Persediaan mencakup barang yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dan tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Pertama adalah goods included in inventory atau barang yang termasuk dalam persediaan. Salah satu contohnya adalah goods in transit, yaitu barang yang masih dalam perjalanan dari penjual ke pembeli. Kepemilikan barang ini tergantung pada syarat pengiriman. Jika menggunakan FOB shipping point, maka barang menjadi milik pembeli saat barang dikirim. Sedangkan jika menggunakan FOB destination, kepemilikan baru berpindah ketika barang sudah sampai ke pembeli.
Selain itu, terdapat juga consigned goods, yaitu barang yang dititipkan kepada pihak lain untuk dijual. Dalam hal ini, barang tersebut tetap menjadi milik pemilik barang atau consignor sampai barang tersebut benar-benar terjual. Selanjutnya adalah cost include in inventory, yaitu biaya yang dimasukkan dalam nilai persediaan. Biaya ini meliputi cost of purchase seperti harga beli dan biaya pengiriman, serta cost of conversion seperti tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Namun, tidak semua biaya dimasukkan ke dalam persediaan. Beberapa biaya seperti biaya penjualan, biaya pemasaran, dan biaya administrasi tidak termasuk dalam persediaan dan langsung dicatat sebagai beban periode. Jadi, penentuan barang dan biaya yang termasuk dalam persediaan sangat penting agar nilai persediaan dan laporan keuangan perusahaan dapat disajikan secara akurat. Cost flow assumption adalah metode yang digunakan dalam akuntansi untuk menentukan bagaimana biaya persediaan dialokasikan antara COGS dan ending inventory. Metode ini diperlukan karena perusahaan biasanya membeli barang pada waktu yang berbeda dengan harga yang berbeda, sehingga perlu asumsi tertentu untuk menentukan biaya mana yang dianggap sebagai barang yang dijual dan mana yang masih tersisa sebagai persediaan. Metode utama yang digunakan dalam cost flow assumption ada 3. Yang pertama ada specific identification, yang kedua ada FIFO, dan yang terakhir ada average cost method. 3 metode utama. Yang pertama ada specific identification. Metode ini mencatat biaya setiap barang secara spesifik. Artinya biaya barang yang dijual adalah biaya sebenarnya dari barang tersebut. Contohnya adalah sebuah dealer memiliki 3 mobil dengan harga yang berbeda. Jika mobil yang dijual adalah seharga 300 juta, maka COGS yang dicatat juga 300 juta. Lalu yang kedua ada metode FIFO yang mengasumsikan bahwa barang yang pertama dibeli adalah barang yang pertama dijual. Contohnya adalah perusahaan membeli 100 unit pertama dengan harga 10.000, lalu 100 unit kedua dengan harga 12.000. Jika menjual 100 unit, maka COGS dihitung dari pembelian pertama, yaitu 100 unit dikali dengan 10.000, yaitu 1 juta. Lalu yang ketiga ada average cost method. Metode ini menggunakan rata-rata biaya dari seluruh barang yang tersedia untuk dijual. Contohnya ada perusahaan membeli 100 unit pertama 10.000, lalu 100 unit kedua 12.000. Maka rata-rata biaya per unit adalah 11.000. Jika penjual 100 unit pertama, maka totalnya adalah 1.100.000. Kita beralih pada analisis dampak kesalahan input persediaan. Nah, kesalahan input persediaan ini dapat berdampak signifikan terhadap 3 kasus, di mana yang pertama adalah laporan posisi keuangan, yakni persediaan, laba ditahan, dan juga modal operasional menjadi overstated atau terlalu tinggi untuk diakui. Nah, yang kedua ada laporan laba rugi akan membuat HPP menjadi overstated atau terlalu tinggi, dan net income menjadi understated atau terlalu rendah. Nah, yang ketiga ada kesalahan laba antar periode. Jika ending inventory ini terlalu rendah, maka laba tahun ini juga akan ikut kecil. Tetapi laba tahun berikutnya akan lebih besar karena beginning inventory atau inventory awal menjadi salah. Kemudian ada kesalahan pada beli dan jual barang. Jika perusahaan tidak mencatat pembelian atau penjualan barang yang dimiliki dan juga tidak memasukkannya ke dalam persediaan akhir, maka dampaknya adalah akun-akun seperti persediaan awal, persediaan akhir, piutang, dan juga pembelian akan menjadi understated atau terlalu rendah. Nah, kemudian ada akun seperti rasio lancar, itu akan menjadi overstated atau terlalu tinggi.